Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again with Bu Masida's class. I hope all of you are fine and can join with our class now. In this occasion, let me continue our lesson about an adjective clause. As I stated in my first video, the basic competence for 3.2 is about prepositional phrase and adjective clause. Now, let's start our lesson about adjective clause. Okay, class, we talk about adjective clause. The examples of adjective clause is like this. I give you the example. The girl who always smiles to everyone is my neighbor. Gadis yang selalu tersenyum kepada setiap orang itu adalah tetangga saya. Yang mana kalimat ini yang disebut dengan adjective clause? Yang disebut dengan adjective clause itu adalah dependent clause yang diawali dengan relative pronoun yang seperti ini. Who always smiles to everyone. Ini disebut dengan adjective clause. Kemudian bagaimana lebih detailnya kita akan belajar tentang adjective clause. Nah, belajar tentang adjective clause harus tahu what is clause, what is independent clause, what is dependent clause, and what is relative pronouns. Now let's continue in detail about adjective clause. First, we have to know well about a clause. What is clause? Clause is a group of words containing a subject and a verb. Jadi clause itu disebut dengan klausa. Klausa itu apa? Kumpulan kata. Kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Jadi di sini biasanya clause itu minimal paling tidak ada subjek dan ada predikat atau kata kerja. And then now we continue about independent clause. What is independent clause? Independent clause is a complete sentence. Jadi independent clause itu merupakan kalimat lengkap. It contains the main subject and verb of a sentence. It's also called a main clause. Independent clause disebut juga dengan main clause. Independent clause terdiri dari main subject and verb of a sentence. Maksudnya main subject itu adalah kata kerja utama, subjek utama dan kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Jadi dia mampu berdiri sendiri, merupakan kalimat lengkap. Kemudian sekarang kita lanjut kepada dependent clause. What is dependent clause? Dependent clause is not a complete sentence, bukan kalimat lengkap. Dikatakan bukan kalimat lengkap, makanya dia tidak bisa berdiri sendiri. It must connected to an independent clause. Jadi harus digabungkan independent clause dan dependent clause. Jadi kalimat itu nantinya akan bisa mempunyai arti yang lengkap. It is also called a subclause. Jadi dependent clause disebut juga dengan subclause. Subclause itu adalah anak kalimat. Jadi kalau independent clause induk kalimatnya, sedangkan dependent clause adalah anak kalimatnya. Independent clause merupakan complete sentence, sedangkan dependent clause is not a complete sentence. Okay, now let's continue to the next slide. Talking about definition of adjective clause is a dependent clause that modifies a noun. Jadi di sini adjective clause itu merupakan dependent clause, ya, dependent clause, anak kalimat yang menerangkan kata benda. It describes, identifies, or gives further information about a noun. Jadi, adjective clause itu fungsinya adalah mendeskripsikan, memberikan penjelasan, memberikan ulasan yang lebih detail lagi tentang kata benda. It's also called a relative clause. Adjective clause disebut juga dengan relative clause. Okay, now let's continue about adjective clause pronouns. What is adjective clause pronouns? Adjective clause pronouns are pronouns used to connect the dependent clause to the independent clause.
Jadi fungsinya adalah di sini menjelaskan dependent clause dengan independent clause sehingga nanti dia akan punya arti. Nah, antara dependent clause dengan independent clause dihubungkan dengan kata penghubung yang namanya relative pronouns dan relative adverbs. Bisa relative pronouns atau relative adverbs. Relative pronouns-nya, kata penghubungnya meliputi who, which, whom, that, whose. Dan relative adverbs-nya menggunakan when, where, atau juga why. Nah, ini artinya semuanya adalah who, which, whom, that, whose. Artinya sekarang kalau sudah masuk adjective clause, artinya dalam bahasa Indonesia menjadi yang. Yang mana? Nah, itu akan disebutkan. Oke. Now let's continue to the next slide. Okay, talking about relative pronouns and relative adverbs, as I stated you before, relative pronouns meliputi which, meliputi who, whom, whose. Kemudian relative adverbs meliputi where, when, dan why. Ini semua artinya adalah yang dalam bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang di sini relative pronouns yang berfungsi sebagai subjek, kemudian menunjukkan benda, maka menggunakan kata penghubung which. Relative pronouns yang berfungsi sebagai subjek, orang, maka menggunakan kata penghubung who. Jika dia berfungsi sebagai objek untuk benda, menggunakan which. Jika dia berfungsi sebagai objek untuk orang, menggunakan whom. Sedangkan yang that seperti ini boleh digunakan untuk benda atau orang, baik subjek maupun objek, tetapi di sini dalam suasana yang informal. Kalau kita dalam bahasa tulis, kita menggunakan yang ini. Kalau dalam bahasa lisan, it's okay, we can use that, like this. Okay, and then now talking about possessive. Possessive artinya adalah menunjukkan kepemilikan. Yang menunjukkan kepemilikan ini bisa berupa benda atau orang. Yang penting kalau menunjukkan kepemilikan, kita menggunakan whose. Oke, now sekarang kita lanjutkan tentang relative adverbs-nya. Kalau kita menggunakan relative adverbs where, itu menunjukkan tempat. Yang diganti itu adalah tempat. Yang menggunakan kata penghubung where yang menunjukkan tempat. Nah, kalau when menggunakan kata penghubung when, kalau kalimat itu menunjukkan waktu, sedangkan why itu menunjukkan alasan. Okay, now we will study in detail about relative pronouns and relative adverbs in the sentence. Okay, now let's continue to the next slide. Okay, here I give you some pictures. Okay, the first picture for number 1, the first sentence, the woman in the classroom is my teacher. Do you still remember the word in? What is it called? It is preposition. In the classroom, it's called prepositional phrase. So, the woman in the classroom is my teacher. In the classroom, it's called prepositional phrase. Jadi yang disebut prepositional phrase yang kemarin pada pelajaran yang kemarin, in the classroom ini menunjukkan, menjelaskan kata the woman. The woman yang mana? The woman yang berada di dalam ruang kelas adalah guru saya. In the classroom di sini adalah prepositional phrase. Now, let's continue to the second sentence. The woman who is standing beside the students is Mrs. Masida. Okay, the woman who is standing. Nah, tadi saya menjelaskan kata penghubung atau relative pronouns yang menggunakan who. Nah, di sini ada the woman
is Mrs. Masida. Orang perempuan itu adalah Bu Masida. Kalau kita lihat pada main clause atau independent clause, itu kalimat ini akan berbunyi the woman is Mrs. Masida. Nah, dependent clause-nya adalah she is standing beside the students. Dia sedang berdiri di samping siswa-siswa. Nah, kalimat yang the woman is Mrs. Masida, orang perempuan itu adalah Bu Masida, dia sedang berdiri di samping murid-murid, maka kita jadikan satu kalimat dengan menggunakan relative pronouns who di sini. Nah, who is standing besides the students, ini yang disebut dengan adjective clause. Who is standing besides the student, it's called adjective clause. So the two sentence become one sentence using relative pronoun who, and then who is standing besides the student is called adjective clause. Jadi kalimat ini merupakan kalimat lengkap, kalimat kompleks, ada independent clause dan juga dependent clause. Ada adjective clause-nya, yang mana adjective clause-nya? Who is standing beside the students? Yang berdiri di samping siswa-siswa itu. Nah, ini disebut dengan adjective clause yang bertulisan merah ini. Oke, sedangkan who-nya ini disebut adalah kata penghubung tadi, relative pronouns. Now, next continue to the second picture. Okay, look at this picture. There is one student who is telling the story. For number one, the student in front of the class is explaining the story. The student in front of the class. Ada in front of the class, ini disebut dengan prepositional phrase. Prepositional phrase as an adverb apa as an adjective? Masih ingat? Oke? Iya, in front of class di sini adalah prepositional phrase as an adjective. Kenapa disebut adjective? Karena di sini menjelaskan kata the student. The student yang mana? In front of the class, yang berada di depan kelas. Nah, di sini dia disebut dengan prepositional phrase. In front of the class is explaining the story, sedang menceritakan, sedang menjelaskan sebuah cerita. Ini disebut dengan prepositional phrase as an adjective karena menjelaskan the student yang ada di sini. Okay? Now let's continue to the second example, to the second sentence. The story which is explained by Tasha is a beautiful story. Nah, di sini kita lihat kalimat yang pertama, main clause-nya itu the story is a beautiful story. Kemudian dependent clause-nya itu adalah apa? It is explained by Tasha. Apanya? Yaitu ceritanya. Ceritanya itu dijelaskan oleh Tasha. Jadi di sini kata which ini asalnya adalah berasal dari it is explained by Tasha. Jadi cerita yang mana? Yang dijelaskan oleh Tasha. Di sini which artinya menjadi yang. Cerita yang mana? Yang dijelaskan oleh Tasha. Itu adalah cerita yang menarik. Nah, which is explained by Tasha itu disebut adjective clause. Ya, kenapa? Karena which is explained by Tasha itu menjelaskan pada the story. Cerita yang mana? Yang dijelaskan oleh Tasha. Jadi ini yang disebut dengan adjective clause which is explained by Tasha. Okay, do you understand? Now, let's continue to the next example. Number one. The man speaks in a loud voice is Mr. Robin. In a loud voice, masih ingat dengan yang kemarin? In, yaitu preposisi. In a loud voice,
yaitu prepositional phrase. The man speaks in a loud voice. Bagaimana orang laki-laki itu berbicara? Orang laki-laki itu berbicara dengan suara yang keras. Jadi in a loud voice ini adalah prepositional phrase as an adverb karena menjelaskan speaks-nya, kata kerjanya. Orang laki-laki yang berbicara dengan suara yang keras itu adalah Bapak Robin. Now we continue to the next example. Number 2, the next sentence. The man whose blue jeans is new is speaking in a loud voice. Orang laki-laki whose blue jeans is new. Whose blue jeans is new itu adalah apa? Adjective clause. Kenapa menggunakan whose? Karena di sini dia menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan yang maksudnya seperti apa? Ini, blue jeans is new, yaitu celana jeansnya, celana jeans barunya yang dimiliki oleh orang laki-laki itu. Celana jeans baru yang dimiliki oleh orang laki-laki itu. Jadi whose itu menunjukkan kepemilikan. Kenapa memangnya? Is speaking in loud voice. Dia itu sedang berbicara dengan suara yang keras. Jadi di sini whose blue jeans is new itu disebut dengan adjective clause. Ya. Jadi di sini aslinya kalimat ini adalah the man is speaking in a loud voice. Kemudian kalimat dependent clause-nya itu adalah ada kata yang menunjukkan kepemilikan, yaitu his blue jeans. His-nya kita ganti dengan whose karena menunjukkan kepemilikannya. His blue jeans is new. His-nya kita hilangkan diganti dengan whose yang menunjukkan kepunyaan, sama. His blue jeans sama dengan whose blue jeans, artinya sama. Jadi his-nya kita hapus, kita ganti dengan whose blue jeans. Ya. Yang dimaksud adjective clause-nya adalah whose blue jeans is new. Ini loh yang dimaksud dengan adjective clause, menjelaskan pada the man-nya, menjelaskan dengan noun, yaitu pada kata benda the man. Oke, sekarang kita lanjut pada gambar berikutnya. Look at the picture here, ya, and look at the sentence. The sentence number 1, the man with blue t-shirt is my close friend. Yang mana? Pasti yang ini toh. The man with blue t-shirt is my close friend. Nah, di sini with blue t-shirt adalah menunjukkan prepositional phrase as apa? As an adjective karena menjelaskan tentang the man. Orang laki-laki yang mana yang mengenakan ini? Ya, blue t-shirt. Jadi di sini dia menjelaskan the man-nya. Is my close friend. Adalah teman dekat saya. Okay, now let's continue number 2. He is the man whom I love so much. Asalnya kalimat ini adalah independent clause-nya he is the man, titik. Kemudian I love him so much. Nah, I love him so much. Him siapa? Him yang menunjukkan orang. Ya. He is the man, dia adalah orang laki-laki. Orang laki-laki yang mana? Orang laki-laki itu loh, orang laki-laki yang sangat saya cintai. Jadi dia itu orang laki-laki yang sangat saya cintai. Whom I love so much itu menunjukkan adjective clause. Okay, do you understand? Okay, now let's go on to the next slide. Okay, now we study about some examples of adjective clause. Jadi di sini kita akan belajar contoh-contoh adjective clause-nya. Oke, untuk yang nomor 1, for number 1, I know the boy, he is from Surabaya. Saya mengenali anak laki-laki itu, he is from Surabaya. Dia berasal dari Surabaya.
menjadi kalimat ini sebenarnya yang pertama, I know the boy, he is from Surabaya. Ingat di sini he is from Surabaya, he menunjukkan the boy. Jadi kalau ada kalimat yang sama, ada kata yang sama, kita lihat he ini berfungsi sebagai subjek apa objek. Ingat, kalau subjek biasanya selalu di depan, kalau objek selalu berada di belakang setelah predikat. Nah, di sini karena dia sebagai subjek, orang apa benda? Kalau dia orang maka menggunakan relative pronoun how. Kalau benda menggunakan relative pronoun which. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan saja he-nya biar tidak sama dengan the boy. Kita jadikan satu kalimat menjadi I know the boy. I know the boy, kemudian he-nya kita hilangkan. Kita ganti dengan kata who is from Surabaya. Saya kenal dengan anak laki-laki yang berasal dari Surabaya itu. Nah, di sini who is from Surabaya itu disebut dengan adjective clause karena menjelaskan kata the boy ini. The boy itu berfungsi sebagai noun. Jadi adjective clause itu menjelaskan kata benda. Ya, kalau itu kata benda bisa berupa kata keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan alasan. Nah, sekarang kita lanjut pada the second sentence. The movie is good, I saw it. Nah, pasti ada kata yang sama di sini. The movie dan it. I saw it, saya melihat the movie. Jadi saya menonton bioskop itu. Nah, di sini karena ada kata yang sama maka kita hilangkan. Kita cari dulu posisinya it itu di mana, apakah dia sebagai subjek di depan atau di belakang. Kalau dia sebagai subjek, maka otomatis relatif pronounnya ingat ya, bagaimana? Kalau dia sebagai objek atau subjek. Kebetulan it itu menunjuk pada the movie. The movie berarti benda, bukan orang. Maka untuk yang benda, apakah itu sebagai subjek atau objek, kita menggunakan relative pronoun which. Jadi langsung aja the movie. Movie yang mana harus dijelaskan? Movie yang saya lihat. The movie which I saw. Which I saw kenapa? Is good. Nah, which I saw itu menunjukkan adjective clause. Paham? Okay, now we go on to number 3. The third sentence, I visited the town. There was anyone living there. Maksudnya adalah there itu yang mana? There itu yang the town ini. Saya berkunjung ke suatu tempat, the town, ya, tempat kota. There was anyone living there. Gak ada seorang pun yang tinggal di kota tersebut, tempat tersebut. Nah, karena dia menunjukkan tempat, maka relative pronounnya adalah relative adverbnya menggunakan where, yaitu yang menunjukkan tempat. Menjadi I visited the town. The town yang mana? Where there was anyone live in. Yang tak seorang pun tinggal di sana. Jadi yang tak seorang pun tinggal di sana itu menunjukkan, menjelaskan kata the town ini. Ini yang dimaksud dengan adjective clause-nya. Menjelaskan yaitu keterangan tempat. Jadi kita nggak boleh nulis there lagi di sini, karena there sudah diganti kata where yang menunjukkan tempat. Okay, now let's continue number 4. Do you know the girl? Her picture is in the magazine. Do you know the girl? Kita lihat her picture. Her picture di sini menunjukkan kepemilikan. Apakah Anda kenal dengan gadis itu? Gambarnya ada di majalah. Nah, karena menunjukkan gambarnya, otomatis kan menunjukkan kepemilikan. Okay, because it is shown about the owner, the possessive, so we use relative pronoun whose. Jadi ini kita hilangkan karena sudah kita ganti dengan whose. Do you know the girl? Tetap ingat the girl ya, menunjukkan
kata benda. Kemudian dijelaskan, itu loh, di sini ada her picture. Her picture menunjukkan kepemilikan. Maka kita tulis her picture-nya, her-nya kita hapus, kita ganti whose. Kemudian whose picture is in the magazine. Ini yang disebut dengan adjective clause yang menjelaskan the girl. Do you understand? Okay, now let's continue the sentence number 5. She will always remember the day. The accident happened on that day. Nah, sama. Ada kata the day, ada kata on that day. Berarti kita hilangkan yang satu. Salah satunya kita hilangkan. Yang dihilangkan otomatis yang kalimat yang kedua, yang dependent clause-nya. Dia akan selalu mengingat hari. Hari kapan? The accident happened on that day. Ketika ada kecelakaan, ketika terjadi kecelakaan pada saat itu. Jadi, maka kalimat ini akan berubah menjadi she will always remember the day. The day-nya kita jelaskan. The day itu menunjukkan waktu, maka kita menggunakan relative adverb when. Jadi sekali lagi harus dihafalkan kapan kita menggunakan who, kapan kita menggunakan which, kapan kita menggunakan where, kapan kita menggunakan whose, kapan kita menggunakan when. Ingat, kalau when menunjukkan waktu, kalau whose menunjukkan kepemilikan, kalau where menunjukkan tempat, kalau which menunjukkan benda, kalau who menunjukkan orang. Nah, sekarang when the accident happen, inilah yang disebut dengan adjective clause. Menerangkan apa? Menerangkan the day-nya. Okay, now let's go on to the next slide. The example number 6. The cake was delicious. She baked it. Menjadi bagaimana? The cake which atau that she baked was delicious. Nah, di sini sekali lagi kita cari kata yang sama. Yang sama adalah the cake was delicious. Cake itu, kue itu sangat lezat. Si bought it, dia membeli kue tersebut. It menunjukkan the cake, maka it-nya kita hilangkan. Ingat, it ini letaknya di mana? Di depan atau di belakang? Kalau di depan berfungsi sebagai subjek, kalau di belakang kayak gini, maka dia berfungsi sebagai objek. Jadi it-nya yang di sini kita hilangkan, kita ganti karena it itu menunjukkan the cake, benda, maka kita kita akan mengganti dengan kata which, ya, mendatangkan relative pronoun which. Kenapa? Karena menunjukkan benda. The cake yang mana? Dijelaskan which she bought, yang dia beli. Nah, ini disebut dengan adjective clause. Kenapa? Was delicious, yaitu cake-nya sangat enak, sangat lezat. Jadi di sini menggunakan relative pronoun which. Kemudian kita lihat she bought, ya, which she bought. Kemudian was delicious. Okay? Now let's go on to number 7. The people are good neighbors. They live next door. Nah, orang-orang itu adalah good neighbors, tetangga-tetangga yang baik. They live next door. Mereka tinggal di sebelah rumah saya. Mereka siapa? Mereka orang-orang tersebut. Jadi kita jelaskan orang-orang yang mana. They itu menunjukkan orang. Dia di depan, maka sebagai subjek. Kalau di belakang, maka dia sebagai objek. Ini di depan, maka dia berfungsi sebagai subjek. Jadi subjek yang menggantikan orang disebut dengan menggunakan relative pronoun who. The people who live next door. Nah, who live next door disebut adjective clause karena menjelaskan the people. Kenapa memang orang-orang itu? Orang yang tinggal di sebelah saya itu adalah tetangga-tetangga yang baik. Nah, ini maksudnya. Oke. Nah, kita lanjutkan pada nomor 8.
The boy is my little brother. His shoes are on the floor. Nah, kita lihat the boy is my little brother. Anak laki-laki itu adalah adik saya. His shoes are on the floor. Nah, sepatunya itu berada di atas lantai. Sepatunya berada di lantai. Mungkin sepatunya sedang berserakan kali ya. Jadi di sini dijelaskan his shoes. Sepatu milik siapa? Milik the little brother. Miliknya the boy. Jadi his shoes menunjukkan kepemilikan, maka kita datangkan relative pronoun yang menunjukkan kepemilikan, yaitu whose. The boy whose, nah, anak laki-laki yang memiliki, whose shoes are on the floor, dijelaskan. Whose shoes yang ini loh, yang sepatunya berserakan, yang ada di lantai, is my little brother. Itu adalah anak laki-laki, itu adalah adik saya. Jadi yang sepatunya berserakan itu adalah adik saya. Ya, jadi yang mempunyai sepatu yang berserakan maksudnya. Oke. Now we go on to number 9. He is the man. He had a gun in his hand. Dia adalah orang laki-laki. Nah, he had a gun in his hand. Dia mempunyai a gun, senjata di tangannya. Dia adalah orang laki-laki. Dia mempunyai senjata di tangannya. Menjadi he is the man. Orang laki-laki yang mana? Itu dia yang mempunyai senjata di tangannya. Itu dijelaskan. He is the man who had a gun in his hand. Jadi di sini he-nya sama dengan the man, maka kita hilangkan he ini, dia sebagai subjek ada di depan, maka kita datangkan relative pronoun who. Kemudian kita tulis had a gun in his hand, menjelaskan siapa the man-nya. He is the man. The man yang mana? Who had a gun in his hand. Oke, dia adalah orang laki-laki. Orang laki-laki yang mana? Orang laki-laki yang di situ mempunyai senjata di tangannya. Oke, sekarang number 10. Mrs. Masida is my teacher. She writes an English book. Bu Masida adalah guru saya. Dia menulis buku bahasa Inggris. Nah, menjadi kita cari yang sama. Mrs. Masida sama dengan she. She-nya sebagai subjek ada di depan. Kita datangkan relative pronoun who karena dia cocok untuk orang yang sebagai subjek. Mrs. Masida who writes an English book. Who writes an English book disebut adjective clause karena menjelaskan Bu Masida yang mana yang menulis buku bahasa Inggris itu. Oh, is my teacher, itu adalah guru saya. Okay, do you understand? Now we go on. What happened on the next slide? Okay, on the next slide here, we have to practice about the use of who, which, whose, when, or where. Ya, complete the following sentences using who, whom, which, whose, when, atau where. Sekarang coba kita lengkapi kalimat ini dengan menggunakan relative pronoun atau relative adverb yang mana. Contoh nomor 1, he bought all the tools are required. Jadi di sini he bought all the tools. Yang mana yang cocok ya? Gimana caranya? Caranya gampang, saya tunjukkan. Tadi dikatakan bahwa kalau adjective clause itu selalu menjelaskan kata yang ada di depannya, ya, yaitu kata benda. Ya, kalau kata benda maka bagaimana? Nah, seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat ini ada titik-titik. Ya, setelah titik-titik kita lihat ini ada subjek apa tidak? Kalau nggak ada subjek maka dia pasti predikat. Jadi di sini nggak ada subjek maka dia predikat. Nah, sekarang kita lihat the tools. The tools itu termasuk orang apa benda? Kalau benda maka kita kasih relative pronoun yang untuk benda, yaitu apa? Yaitu which.
Berarti di sini which yang cocok. Kenapa? Karena di sini adalah menunjukkan benda, the tools. Pasti menjelaskan benda di depannya ini. Nah, sekarang yang di sini adalah predicate. Kalau dia predikat, karena di sini adalah benda, maka tidak ada efek untuk yang kata di belakang. Tapi kalau untuk orang, pasti ada efek nanti. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah which. He bought all the tools which are required. Ya, jadi di sini kita menggunakan relatif pronoun which karena menjelaskan benda. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalian harus hafal penggunaan who, whom, which, whose, when, where, atau why. Okay, now number 2. This is the doctor. This is the doctor. The doctor. Ya, the doctor itu benda apa orang? Pasti orang. Kita nggak usah baca secara keseluruhan, akan kelihatan. Nah, di sini orang. Di sini help Sinta. Help ini dia pasti predikat. Kalau subjek itu kan biasanya orang atau kata ganti. Nah, karena di sini help kata kerja, maka dia predikat. Jadi kalau di sini ada orang, pasti menggunakan who atau whom. Tapi kita tidak tahu yang mana yang cocok. Supaya Anda ngerti apakah menggunakan who atau whom, maka kita lihat yang ada di depannya. Yang ada di depannya kalau dia predikat, maka menggunakan who. Tapi kalau dia subjek, maka menggunakan whom. Nah, berarti kalau predikat di sini dia yang cocok pasti who. This is the doctor who helped Sinta recover from her illness. Begitu jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 3. This is the girl. Nah, orang. Nah, kita lihat titik-titik. Kita cari yang mana. Karena orang pasti menggunakan who atau whom. Kemudian kita lanjutkan, he ini subjek apa predikat? Kalau subjek maka kita masukkan yang whom. Kalau predikat kita masukkan yang who. Nah, karena dia subjek, maka kita masukkan yang whom. This is the girl whom he fell in love with in Indonesia. Oke? Jadi cara menjawabnya seperti itu. Nomor 4, I know the candidate. Nah, the candidate ini merupakan noun. Noun berarti nggak usah sulit-sulit, pasti menggunakan which. Nah, apakah dia di sini subjek atau predikat? Tidak ada efeknya. Kalau noun yang ada di sini di depan titik-titik pasti menggunakan which. Oke? Sekarang kita lanjut yang nomor 5. Jadi intinya itu tanpa memahami secara keseluruhan isi atau arti dari kalimat, maka kita akan langsung bisa menjawab titik-titik ini dengan cepat. Nah, sekarang di sini titik-titik car is parked in front of my house. Nah, ada kata benda, kemudian diikuti car is parked in front of my house. Dia di sini perlu apa? Perlu kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan apa? Kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kalau misalnya who car itu juga salah. Ya. Tapi yang betul adalah menggunakan apa? Kalau benda which car is parked in front of my house juga salah. Kenapa? Mobil yang diparkir di depan rumah saya. Loh, kenapa? Jadi di sini tidak masuk jawabannya untuk yang nomor 5 kalau kita menggunakan which. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah kita menggunakan mobil milik siapa. Mobil milik siapa yang diparkir di depan rumah saya? Nah, itu. Berarti kita menggunakan kepemilikan menjadi whose car. Whose car is parked in front of my house. Ya. Jadi kalau ada benda di sini, ya, pasti diikuti dengan whose. Enggak usah lama-lama.
ada benda di depan setelah titik-titik pasti whose. Ya, kalau ada subjek orang dia pasti whom. Kalau yang di sini whom. Kalau ada subjek kayak gini dia pasti sebagai objek, maka di sini kita lihat orang apa benda. Kalau benda pasti which. Nah, begitu caranya. Sekarang yang nomor 6. That is the professor. Profesor itu orang apa benda. Ya, gitu aja, nggak usah sulit-sulit. Kemudian di sini subjek apa predikat. Ini orang, ini predikat. No, sudah ketemu. Mana yang cocok? Orang. Orang, kemudian di sini ada predikat. Pasti di sini adalah who. Kalau yang di sini subjek, maka menggunakan whom. Oke, ya. That is the professor who discovered the medicine of COVID-19. Okay, now number 7. Melanie couldn't remember the name of the student. Nah, kita lihat the students ada science project. Science project. Di sini science the students titik-titik science project. Nah, ada science project receive the $100,000 prize. Science project itu adalah benda. Berarti kalau setelah titik-titik diikuti kata benda yang ada di depannya ini, maka dia menunjukkan kepemilikan. Melanie tidak bisa mengingat nama siapa? Siswa yang memiliki science project. Ya, yang memiliki proyek keilmuan itu loh, telah menerima apa? Hadiah $100.000. Itu maksudnya. Jadi kalau kita menggunakan titik-titik, kita lihat aja di belakangnya apakah dia benda. Kalau benda pasti dia adalah menunjukkan posesif. Kalau orang pasti kita lihat di situ orang itu pasti objek ya, maka menggunakan whom. Nah, sekarang nomor 8. Solo River is in Sembayat. I live in. Nah, I live in. Saya tinggal di mana? Di Sembayat. Solo, Sungai Solo itu berada di Sembayat. Saya tinggal di Sembayat. Berarti menunjukkan tempat. Waduh, nggak usah lama-lama. Kalau menunjukkan tempat pasti where yang cocok. Langsung where-nya ditulis di sini. Kemudian the handphone. The handphone ini benda, gak usah sulit-sulit. Kalau benda pasti which, gitu aja. Paham? Oke, yang nomor 10, the moment. Moment itu berarti menunjukkan apa? Ayo. Moment berarti menunjukkan waktu. Kalau waktu tidak pakai lama lagi. Yang mana yang cocok? Menggunakan when. Kalau when waktu, kalau where tempat. Kalau whose apa tadi? Kepemilikan. Kalau which menunjukkan benda. Kalau whom dan who menunjukkan orang. Who digunakan untuk subjek, sedangkan whom digunakan untuk objek. Okay, now look at the next slide. Yes. For the next slide, I think it is finished. Yeah. Thank you.